Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Raffiatria Muza, akan mempresentasikan tentang statistik dan prediksi menyempurnakan proses pengambilan keputusan keuangan. Statistik dan prediksi. Apa itu statistik? Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan juga presentasi data. Sedangkan prediksi adalah pengumpulan data, pemodelan, dan machine learning untuk memprediksi dan merencanakan kejadian atau peluang yang ada di masa depan. Kedua konsep ini dapat membantu menyempurnakan proses pengambilan keputusan keuangan. Statistik itu luas, namun ada 4 poin utama, yaitu mengumpulkan, selanjutnya ada mengorganisir atau mengolah data, selanjutnya ada menganalisis data, lalu yang terakhir ada menginterpretasikan data. Prediksi adalah proses atau hasil dari usaha untuk meramalkan atau memperkirakan suatu kejadian atau nilai di masa depan berdasarkan informasi yang ada pada saat ini. Dalam konteks lebih luas, prediksi melibatkan penggunaan data dan pengetahuan untuk membuat asumsi tentang apa yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Penggunaan prediksi antara lain ada 4. Yang pertama, analisis keuangan, lalu perencanaan pemasaran, lalu ada prediksi tren ekonomi, dan yang terakhir ada prediksi keuangan. Manfaatnya antara lain yang pertama, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Menggunakan alat analisis seperti regresi atau analisis korelasi untuk memahami hubungan antara variabel bisnis yang berbeda. Selanjutnya ada mengurangi risiko bisnis. Menerapkan analisis statistik pada data risiko untuk mengidentifikasi pola dan faktor risiko potensial. Selanjutnya ada perencanaan keuangan yang lebih baik. Menggunakan analisis statistik untuk memahami kinerja keuangan di masa lalu dan mengidentifikasi tren. Lalu ada prediksi hasil masa depan. Menggunakan teknik prediksi seperti time series analysis atau analisis runtun waktu untuk memproyeksikan hasil masa depan berdasarkan data historis. Tentu saja dalam prediksi ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan atau keunggulannya antara lain yang pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Statistik dan prediksi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti empiris. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko. Dengan menggunakan statistik, risiko yang terkait dengan bisnis dapat diidentifikasi langsung dan dikurangi, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih aman. Selanjutnya ada perencanaan keuangan yang lebih baik. Prediksi keuangan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan keuangannya dengan lebih baik di masa depan. Untuk kelemahannya, antara lain pertama, ketergantungan pada data yang akurat. Statistik dan prediksi bergantung pada data yang akurat dan kompleks. Jika ada data yang digunakan memiliki kesalahan atau tidak kompleks, maka hasil dari analisis mungkin tidak tepat. Lalu ada ketergantungan pada metode yang digunakan. Ada banyak metode statistik dan prediksi yang dapat digunakan. Dan pilihan metode yang salah atau tidak sesuai dengan permasalahan dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat atau tidak representatif. Selanjutnya ada kesulitan dalam implementasi. Implementasi statistik dan prediksi dalam bisnis mungkin memerlukan perubahan dalam budaya atau proses kerja perusahaan yang mungkin menghadapi resistensi dari para pemimpin dan juga para karyawan. Berdasarkan presentasi saya berikut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Statistik dan prediksi dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan keuangan dengan memberikan data dan wawasan yang berharga. Statistik dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan, merencanakan pemasaran, dan memprediksi tren ekonomi. Memprediksi keuangan dapat membantu perusahaan
untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan juga akurat, mengurangi resiko, dan juga merencanakan keuangan yang lebih baik. Kata-kata sederhana namun tulus dari hati, seperti embun pagi di bawah sinar matahari bersama. Sebagai ucapan terima kasih yang abadi, saya ucapkan terima kasih tulus dan tawa. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Raffi Atriamuza, berminta maaf jika ada kesalahan kata dan juga penggunaan Indonesia yang tidak benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.